Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah, saudara-saudara yang hormati dimanapun Anda berada. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore ini kita bisa bertemu dengan seorang yang ahli bidang pendidikan. Dia seorang pakar pendidikan, dia seorang praktisi pendidikan, dan seorang trainer dan juga konsultan. Nah, yaitu Bapak Samsul Hadi, kandidat doktor 2 kali. Ini kandidat doktor 2 kali, kira-kira begitulah, gitu. Pastinya panggilannya kira-kira begitu. Nah, beliau ini adalah orang yang mengawali pendidikan dulu di pondok pesantren, yaitu salah satu pondok yang dia pelajari itu di Pondok Salafiyah Situbondo, yang sekarang pemimpinnya itu Kiai Azaim, atau yang dulu yang terkenal itu adalah Kiai Asy'ad, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau itu meneruskan pendidikannya di S1-nya juga di Situbondo, kemudian di UIN Malang, dan UIN Malang 2 kali, kemudian UM. Dan lebih dari itu beliau ini adalah orang yang concern dengan masalah pendidikan. Beliau ini cukup banyak membaca buku-buku literatur dan beliau itu mengikuti beberapa diskusi dan training tentang pendidikan baik nasional maupun internasional, dan beliau itu sebagai pelatih dan trainer tentang pendidikan dan juga konsultan di beberapa pendidikan yang unggul. Maka pada tema kali ini kita ngambil tema dengan tema itu menggagas lembaga pendidikan unggul berbasis barokah. Kenapa jadi penting tema ini kita diskusikan pada pertemuan kali ini? Kita tahu bahwa suatu bangsa akan mempunyai peradaban yang maju itu ketika suatu bangsa itu dihuni oleh orang-orang yang punya sumber daya manusia yang tinggi, punya pengetahuan yang tinggi. Contoh kasus misalnya adalah Romawi. Disitulah banyak seorang orang filosof ya, yang paling terkenal ada Plato, Aristoteles dan sebagainya. Tetapi orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, punya SDM yang tinggi, tapi kadang-kadang dia itu bagaikan menara gading ya, bagaikan air mancur, indah dalam pandangan, tapi tidak banyak memberi manfaat kepada sekitarnya. Bukan sebagai menara air yang dapat memberikan sumber kehidupan kepada alam sekitarnya. Nah, Pak Samsul ini adalah orang yang mencoba belajar dan mempraktekkan itu tentang bagaimana dirinya sebagai menara sumber air yang memberikan kehidupan pada sekitarnya. Maka kembali lagi kepada ini, maka ketika suatu negara itu dipenuhi dengan orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang tinggi, kemudian punya karakter yang baik, maka negara itu akan maju dan akan membawa kebahagiaan, membawa al-falah. Nah, itu tidak akan lahir kecuali lahir di lembaga pendidikan yang unggul dan berbasis barokah. Karena orang yang mendapatkan Piala Nobel pasti pernah berguru pada orang yang pernah mendapatkan Piala Nobel. Seorang ulama besar pasti dia punya sifat keilmuan kepada ulama yang besar. Nah, maka karena itu pada sore ini jadi penting kita mendiskusikan tentang apa sih lembaga pendidikan unggul yang berbasis barokah ini. Untuk itu saya ingin mendengarkan pokok-pokok atau poin penting apa sih yang dimaksud dengan menggagas lembaga pendidikan unggul berbasis barokah. Persilakan Bapak Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Wadud Nafis selaku host pada sore hari ini bicara tentang dan berdialog tentang pendidikan. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang pendidikan unggul itu sudah biasa. Tapi berbicara tentang demikian juga berbicara tentang pendidikan yang berkah juga sudah terbiasa. Ini kita bisa temukan di pesantren-pesantren. Kalau bicara tentang unggul kita bicara
banyak menemukan di beberapa lembaga pendidikan secara umum. Tapi yang susah dan jarang kita temukan adalah bagaimana menggagas pendidikan unggul berbasis keberkahan atau mengatakan berkah dan unggul. Sebelum berbicara tentang bagaimana lembaga pendidikan unggul berbasis keberkahan, saya ingin mencoba memaparkan sedikit tentang problematika lembaga pendidikan kita, termasuk lembaga pendidikan Islam saat ini. Berbicara tentang lembaga pendidikan, baik madrasah atau lembaga-lembaga pendidikan Islam, tidak dilepas dari beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh lembaga pendidikan ini. Ini penting saya sampaikan karena ini akan berkaitan dengan bagaimana kita menggagas dari konsep-konsep keunggulan, konsep-konsep keberkahan akan menyelesaikan masalah-masalah di lembaga pendidikan ke depan. Masalah yang pertama, bahwa lembaga pendidikan Islam saat ini sedang mengalami problematika yang pertama tentang image madrasah atau lembaga pendidikan termasuk pesantren yang mungkin banyak menyatakan tradisional, tidak modern, dan selalu informal. Nah, ini bagaimana ke depan kita akan mencoba menggagas image ini bisa lebih baik. Masalah yang kedua adalah mungkin sarana prasarana yang berkait dengan penunjang yang memadai. Ini kita banyak temukan ya kalau di lembaga perkotaan, lembaga yang ada di perkotaan mungkin terbiasa. Tapi kalau kita masuk kepada lembaga pendidikan di pedesaan, kita bisa merasakan bagaimana mereka menangis dengan sarana seadanya. Yang berikutnya adalah problem sumber daya manusia. Ini juga kita masih melihat beberapa sumber daya manusia yang beberapa lembaga pendidikan mungkin guru dan stafnya yang penting masuk, yang penting keluarga sendiri, lalu bisa masuk walaupun mereka tidak memiliki kecukupan di dalam SDM yang ada, baik dari pendidikan atau dari segi pengetahuan. Masalah yang keempat adalah tentang aksesibilitas dan networking. Kita paham dan tahu networking adalah sesuatu yang penting. Tapi saat ini banyak lembaga pendidikan hanya muter-muter pada wilayah tempat itu sendiri. Mereka tidak memiliki networking. Berikutnya adalah manajemen kelembagaan. Banyak kita pahami dan kita tahu bagaimana lembaga-lembaga pendidikan mereka sudah secara kurikulumnya bagus, ini bagus, tapi ternyata manajemen kelembagaan masih amat sangat keropos sekali. Demikian juga tentang kemandirian ekonomi. Ini masalah yang keenam. Mereka tidak memiliki kemandirian ekonomi. Mereka hanya berpangku tangan untuk mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Ketika tidak ada bos, maka mereka tidak memiliki atau tidak mampu melakukan inovasi baru. Berikutnya adalah masalah yang ketujuh, yang terakhir ini saya adalah berkaitan dengan kurikulum yang berorientasi pada life skill. Nah, ini kira-kira beberapa problematika yang sedang kita hadapi ketika mau bicara tentang lembaga pendidikan Islam. Nah, kita akan mencoba bagaimana kita menggagas lembaga pendidikan yang unggul. Berbicara tentang lembaga pendidikan yang unggul, tentu akan kita berbicara tentang lembaga yang berkualitas. Di dalam istilah literasi barat ditemukan ada beberapa istilah ketika mau berbicara tentang unggul. Yang pertama adalah antara good school, sekolah yang bagus. Ada disebutkan success school, yakni sekolah yang bagus. Ada excellent school, ada high performance school. Ini bahasa-bahasa, padanan bahasa yang kalau kita berbicara tentang lembaga pendidikan yang unggul.
sekolah yang unggul ada 3 madhab yang utama. Yang pertama adalah sekolah itu bisa dikatakan unggul atau lembaga itu bisa dikatakan unggul apabila yang pertama pencapaian tujuan. Yang kedua adalah sistem manajemen. Dan yang ketiga adalah respon lingkungan yang baik. Atau lebih umum saya katakan bahwa sekolah unggul ya dari inputnya unggul, prosesnya unggul, outputnya unggul, dan outcome-nya unggul. Berbicara tentang itu, apa yang dimaksud dengan keunggulan dalam pencapaian tujuan pendidikan? Yakni pendidikan yang digambarkan melalui perolehan output yang tinggi dalam akademik. Mengukur segala sesuatu itu selalu diukur dari hasil ujian nasionalnya. Kalau dulu kita paham dan tahu mengukur pendidikan itu dari hasil EBTANAS yang ditandai dengan kemampuan murid menguasai dan prestasi-prestasi akademik. Kalau dia menang lomba, kalau dia terbaik di tingkat kecamatan, di kabupaten, atau bahkan tingkat nasional, itu bisa dikatakan baik. Tapi ini memiliki kelemahan, yaitu terlalu sempit melihat bahwa lembaga yang bagus itu adalah lembaga yang lulusannya bagus-bagus saja. Sementara berbicara tentang yang kedua, yakni dikatakan unggul ketika sistemnya efektif. Nah, keefektifan sistem ini bisa dilihat dari proses berjalannya sebuah lembaga pendidikan. Contoh, pola pengambilan sebuah keputusan. Lalu sistem supervisi, kedisiplinan, dan proses komunikasi. Kalau itu bagus, prosesnya ada, maka dikatakan dengan lembaga yang unggul. Sementara yang terakhir yang dikatakan unggul, itu adalah respon positif lingkungan. Inputnya tidak bagus, prosesnya tidak bagus, tapi ternyata warga masyarakat berbondong-bondong untuk masuk ke sekolah tersebut, maka bisa dikatakan unggul. Sementara yang inputnya bagus, prosesnya bagus, tidak memiliki siswa, tidak mendapat respon dari masyarakat. Tapi mazhab yang terakhir mengatakan yang penting respon masyarakat bagus, orang tua wali murid banyak yang mau masuk ke sana, ya tetap dikatakan unggul. Nah, mana yang terbaik dari 3 mazhab lembaga unggul ini? Saya pikir amat sangat tergantung bagaimana kita mencoba untuk menginterpretasinya. Tapi yang jelas, yang bagus adalah kalau bagi saya pribadi, ya inputnya unggul, prosesnya unggul, outputnya unggul, outcome-nya unggul. Yang jelas semacam itu. Tapi ada beberapa hasil penelitian yang saat-saat ini menyatakan apa sih, ada yang menyatakan ada 10 kriteria lembaga pendidikan yang unggul. Yang pertama adalah perencanaannya yang baik. Layanan akademis yang dimiliki ada secara khusus dan baik. Iklim kerja yang sehat dan baik. Motivasi berprestasi dan semangat kerja yang tinggi. Lalu kurikulumnya juga bagus. Harapan masyarakatnya tinggi. Keterlibatan wakil kepala sekolahnya bagus. Komitmen kepala sekolahnya bagus. Lalu pimpinannya juga efektif dan fasilitas belajar mengajar yang bagus. Nah, berbicara tentang itu semua orang bisa melakukan. Yang penting duitnya ada. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Dan kita temukan beberapa sekolah negeri yang dulu mengatakan bahwa RSBI, Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional. Mereka dikasih duit, kasih fasilitas, mereka bisa membangun lembaga pendidikan. Contoh kecil, di Lumajang saja dulu kita pernah dan paham, tahu ada namanya sekolah unggulan terpadu. Itu berapa miliar? Setahu saya itu 33 miliar. Sekolah-sekolah yang bagus secara akademik, yang prosesnya, respon masyarakatnya bagus, dikumpulkan jadi satu, dibiayai. Tapi apa yang terjadi? Ya karena sekolahnya sudah dari segi 3 mazhab tadi itu sudah masuk, maka dikatakan bagus.
Tapi mohon maaf, apakah lembaga-lembaga pendidikan itu memuaskan setiap orang? Bagaimana hasil outputnya? Ternyata tidak banyak juga. Jadi banyak lembaga pendidikan yang secara teoritis unggul, prosesnya unggul, tapi mohon maaf, ternyata di dalamnya sesungguhnya kering, tidak ada apa-apanya. Sarana banyak, siswanya banyak, tapi apa yang kita lihat yang terjadi saat ini adalah tidak ada ketentraman sesungguhnya di dalam lembaga pendidikan itu. Nah, ini kita berbicara tentang keunggulan. Nah, ketika kita berbicara tentang keberkahan, tidak cukup. Ternyata kajian saya menyatakan tidak cukup lembaga unggul secara fisik saja di situ. Lembaga unggul secara fisik yang saya maksud tadi itu adalah lebih banyak unggul pada sisi kecerdasan intelektual sama emosional. Tapi kita membutuhkan satu konsep untuk dipadukan sehingga lembaga itu akan menjadi lebih menarik, yakni ketika kita menggagas lembaga pendidikan unggul berbasis keberkahan. Kalau kita mau bicara tentang berbasis keberkahan ini, kita sesungguhnya akan bicara tentang konsep lama yang coba saya perbaharui kembali, coba saya masukkan kembali ke lembaga pendidikan, khususnya lembaga binaan saya sementara ini. Apa konsepnya itu? Saya kembalikan, saya ambil kembali konsep pendidikan pesantren sesungguhnya. Jadi kalau mau bicara tentang keberkahan, lembaga-lembaga pendidikan yang saat ini dinyatakan unggul, yang umum itu harus kembali kepada lembaga pendidikan pesantren. Bagaimana lembaga pendidikan pesantren itu? Yang jelas, lembaga pendidikan pesantren lebih menekankan kepada spiritualitas, yakni bagaimana lembaga pendidikan itu menyambungkan diri kepada satu Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para masyayikh yang ada. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan umum, bagaimana? Apakah di situ mengutamakan tentang spiritualitas? Andaikan toh ada ngaji, andaikan ada kegiatan-kegiatan sholat berjamaah, itu lebih pada casing belaka, bukan pada wilayah, kepada hati. Nah, lembaga-lembaga pendidikan yang unggul itu adalah lembaga yang mencoba membangun keunggulan dan kesuksesan dari riyadoh dan secara dohir maupun secara batin. Saya ingin mencoba mengajukan sebuah ayat, atau mungkin ini menjadi visi misi lembaga pendidikan yang sudah banyak diadopsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati ulil albab. Bagaimana? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Kalau saya boleh mohon dikoreksi Gus, karena saya bukan agama. Siap. Oke. Ada satu kenapa kok ini penting untuk kita masukkan ke dalam keunggulan tadi itu. Yang pertama adalah konsep tadi saya katakan bahwa lembaga pendidikan unggul berbasis keberkahan atau lembaga-lembaga berkah itu adalah lembaga yang mencoba untuk menyambungkan segala proses pendidikannya kepada Allah. Hingga dalam satu ayat menyatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, dia komitmen dengan visinya. Dia menyatakan rabbunallah. Saya interpretasikan menjadi lembaga yang masuk pada visi keyakinan tadi tentang lembaga pendidikannya tadi itu qalu rabbunallah.
summastaqomu, kemudian prosesnya bagus. Jadi visinya bagus, summastaqomu, prosesnya bagus. Maka apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikatu warruh. Maka malaikat akan mencoba untuk hadir di situ sesungguhnya. Lalu mengatakan, Allah takhafu, jangan khawatir dengan apapun. Wahai guru, jangan khawatir dengan gaji Anda. Wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Yang terakhir dari ayat itu adalah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'atun. Maka kita akan mendapatkan ketika ada orientasi keberkahan itu. Satu ayat lagi yang ini menjadi dasar keberkahan adalah satu ayat sesungguhnya lau anna ahlal qura amanu. Andaikan di dalam satu daerah, lalu saya mencoba menginterpretasikan, andaikan di satu sekolah, lau anna ahlal qura, di satu sekolah, di satu lembaga, di satu pesantren, di satu yayasan, amanu wattaqau, kepala sekolahnya amanu wattaqau, guru-gurunya amanu wattaqau, siswanya amanu wattaqau, semuanya warga sekolah, pengurus-pengurusnya amanu wattaqau. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya akan saya bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi kenapa kok tidak menjadi unggul? Atau keunggulan itu menjadi bias? Kenapa? Karena ada satu ancaman. Walakin kadzabu, tapi mereka ingkar, tidak konsisten, tidak konsekuen. Allah ditinggalkan, Rasulullah ditinggalkan, sambungan para sahabat, dan tidak punya sanad keilmuan. Fa'akhuznahum bima kanu yaktibun. Kami akan mencoba menyiksa mereka. Maka mereka keunggulan itu menjadi biasa-biasa saja. Maka inti poinnya adalah kalau kita mencoba lakukan proses dengan mencoba mengadopsi manajemen secara modern, lakukan standarisasi pendidikan dengan manajemen yang bagus. Tapi ingat di situ, ketika tidak ada keberkahan, semuanya akan hilang begitu saja. Maka diperlukan riadoh secara dohir. Nah, untuk riadoh secara dohir ini apakah cukup dari kiainya saja? Apakah cukup dari guru-gurunya saja? Apakah cukup dari siswanya? Mohon maaf, tidak akan pernah bisa. Maka yang bisa dilakukan adalah seluruh unsur lembaga pendidikan, siapa aja, termasuk wali murid. Maka dibutuhkan kinerja secara profesional, menggerakkan wali murid, menggerakkan siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan riadoh di situ. Nah, apa saja riadoh yang dilakukan? Saya pikir banyak kita bisa mengadopsi. Tapi yang terpenting dan utama ketika ada dalam keberkahan tadi itu adalah sanad keilmuan harus jelas. Apakah sudah nyambung sampai dengan Rasulullah? Lalu siapa yang menyambungkan di situ? Saat ini lembaga unggulan dalam konsep Islam di taklim muta'alim harusnya guru itu dicari, bukan didatangkan gitu. Nah, sementara ini adalah guru itu didatangkan. Entah dia sholat, dia tidak sholat, dia lakukan. Yang penting dia ngajar. Mereka ngajar dengan kepala, tidak dengan hati, apalagi sampai dengan spiritual. Maka apa yang terjadi? Fa'akhuznahum bima kanu yaktibun. Hilang seluruh yang ada, pengorbanan duit sekian banyak. Wali murid jangan salahkan kalau mereka tidak bergerak. Kenapa? Karena kita selama ini mencoba keunggulan itu hanya bisa dilihat dari casing-casingnya saja. Tapi yang lebih bagus, lembaga pendidikan berbasis keberkahan. Usaha secara profesional kita lakukan, secara manajemen kita lakukan, tapi asahan hari-hari itu kita sambungkan kepada Allah dan Rasulullah. Sehingga nanti akan mencetak lembaga pendidikan yang memang dikelola secara bagus dan keberkahan itu kita akan dapatkan. Saya pikir itu paparan dari saya untuk sementara waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan panjang lebar tentang konsep pendidikan unggul ya, berbasis barokah. Nah, sudah jelaskan prosesnya bagaimana. Tapi yang jadi problem begini, seperti tadi pengantarnya Pak Samsul di awal, realitas yang kita hadapi, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang menobatkan diri pendidikan itu unggul ya.
dengan sarana yang cukup, kemudian tenaga yang profesional menurut kriteria yang mereka tetapkan, baik secara formal dia gelar mungkin sudah bergelar doktor, bahkan kalau yang perguruan tinggi banyak bergelar profesor gitu ya. Dan juga yang pendidikan S1A mungkin sudah ada yang doktor, paling tidak master. Nah, tetapi satu sisi juga ada sekolah itu yang mendahulukan harapan barokah dalam tanda kutip ya, sehingga mereka lebih banyak didahulukan riyadhah. Nah, ini jadi sulit kita pertemukan. Kadang-kadang ada pilihan yang sulit masyarakat. Ini apa milih lembaga pendidikan yang barokah atau lembaga pendidikan yang unggul? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi menyinggung pondok pesantren. Tren pondok pesantren sekarang ini kan macam-macam ya. Kalau bahasa saya itu pondok pesantren itu ada 5 macam kalau saya rinci. Ada pondok pesantren yang istilah saya itu pondok salaf. Bukan salafi tapi salaf ya. Yang di situ adalah pondok yang ngaji kitab dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan itu bahkan tidak ada klasikal ya, yang ngaji sampai hatam. Itu pondok salaf. Kemudian yang kedua ada pondok salaf tapi manajemennya sudah modern. Jadi dia ngaji kitab saja tapi tertata dengan rapi, sudah ada proses yang bagus, ada perencanaan yang bagus dan sebagainya dan kurikulum yang tertata. Nah, kemudian ada pondok yang ketiga. Pondok ini adalah pondok yang menamakan diri adalah pondok mendekati modern lah. Jadi pondok itu sudah di situ adalah gabungan pondok itu dengan kurikulum yang ada di pendidikan formal dan juga ngaji kitab. Jadi pondok itu dia melihat itu bisa melihat dia itu pendidikan lembaga pendidikan formalnya mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sudah ada gitu. Tapi juga waktu yang sama juga pendidikan agamanya itu mulai dari tingkat diniyah ula, usta dan ulia sudah ada. Bahkan ada perguruan tingginya juga, bahkan ada sekolah tingginya. Kemudian ada pondok itu yang fokusnya kepada bahasa. Jadi baik bahasa Inggris atau bahasa Arab dengan segala lengkapnya. Nah, saya ingin sampaikan begini. Masyarakat ini ada pilihan yang terakhir. Bahasa saya ini adalah pondok pesantren kelas menengah ke atas. Jadi dengan bangunan yang bagus, kemudian sarana yang bagus, bahkan kamarnya itu pakai kasur, mandinya pakai shower, kemudian makan itu pakai catering, kemudian baju dicitrika, waduh itu. Ini ada pondok semacam ini, kemudian dia dalam bahasanya Pak Samsul didatangkan tenaga-tenaga profesional yang bahasa menyewa orang yang ahli bahasa dengan bayar yang tinggi, kemudian yang ahli agama baca kitab juga didatangkan tinggi. Nah, tetapi satu sisi dalam bahasa saya ini ada dua yang masalah. Itu justru tidak melahirkan anak-anak yang mandiri seperti yang di pondok salaf ya, yang mereka itu seperti kayak semuanya Pak Samsul Mondok. Ya makan bersama, masak bersama, dibully bersama, itu yang melahirkan ketangguhan. Ini justru ini melahirkan lebih daripada anak mama dan anak papa. Bahkan musyrifah atau kalau perempuan atau musyrif laki-laki atau pembimbing itu kurang wibawa. Karena dia itu menganggap ini orang bayaran, bukan guru yang gugur dan ditiru. Yeah. Halo Pak Samsul. Halo. Ada gangguan? Ya, ada gangguan ini naik turun ini ya. Nah, saya masuk lagi. Nah, kemudian problem ini banyak melahirkan tidak yang diinginkan oleh pondok pesantren, yang melahirkan yang tangguh, melahirkan multikultural, melahirkan kesopan santunan. Nah, saya ingin menyambung dari 5 tipe ditambah yang ke-6 model pondok pesantren.
Dan itu satu sisi. Dan pendidikan unggul yang di luar tadi itu lebih banyak ke mengisi otak daripada mengisi hati. Nah, bagaimana cara mempertemukan tadi itu menggagas lembaga pendidikan unggul berbasis barakah? Oke. Saya ingin mencoba keluar dari tipologi pondok pesantren karena saya praktisi. Kalau bicara tentang pondok pesantren susah kita mau bicara. Akan kembali kita berkutat pada teori yang itu, entah teori cara kemenak atau bedanya zaman Syahid Dovir dan semacamnya. Tapi saya ingin mengeluarkan yang saya lakukan sementara ini kepada lembaga umum atau lembaga madrasah atau lembaga sekolah-sekolah biasa yang hari ini sudah mendapatkan keberkahan yang begitu banyak, Gus. Sementara ini ada beberapa lembaga yang punya problem amat sangat kuat sekali. Ya, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak punya, bahkan ada sekolah yang mungkin 2,5 tahun tidak digaji. Ada wali murid yang tidak mau diajak untuk kerjasama. Padahal secara umum manajemennya bagus. Tapi sekolah tadi itu tidak pernah maju dan tidak pernah maju. Tapi ketika saya mencoba untuk memasukkan lembaga-lembaga tadi itu dengan gerakan-gerakan batiniah, jadi lembaga yang sudah umum, mereka dikatakan sudah maju, saya masukkan riadoh, saya masukkan kajian-kajian pendekatan sholawat, pendekatan istighfar, pendekatan sholat hajat, pendekatan mengaji sebelumnya, terus pokoknya riadoh pesantren kita masukkan di situ. Ternyata subhanallah di luar dugaan. Saya sendiri selaku konsultan tuh bingung dengan keberkahan yang mereka dapatkan. Keberkahan itu justru mereka dapatkan dari secara tidak langsung, Gus. Mereka ada yang berubah secara ekonomi di keluarganya, ekonomi di lembaganya, ekonomi di berbagai macam sisi. Itu disebabkan oleh apa? Pendekatan riadoh yang kita lakukan. Dan hal semacam itu sudah dilakukan di pondok pesantren sebenarnya. Sampai dengan salah seorang kiai menyatakan, di pesantren ini sesungguhnya adalah sumber dari segala sumber riadoh. Tapi kenapa tidak berdampak di pesantren ini? Setelah diteliti, ternyata warga di dalamnya, SDM-nya menganggap sesuatu itu biasa-biasa saja. Al-Quran sudah biasa, ini sudah biasa, ini sudah biasa. Akhirnya yang terjadi karena mereka sudah menganggap biasa-biasa itu, dampaknya lalu menjadi biasa-biasa saja. Oke, saya ingin mencoba berbicara tadi tentang apa yang sudah disampaikan Gus Wadud. Bagaimana cara mempertemukan konsep-konsep rasional pesantren sama konsep-konsep irasional pesantren. Yang harus kita lakukan saat ini berbicara tentang konsep rasional yang mungkin tadi tipologi salaf modern, metodologi modernnya, ada formal keagamaan dan semacamnya. Karena mungkin untuk mengembalikan itu sendiri adalah mencoba kita merubah mindset. Kita ingin merubah mindset. Mindsetnya siapa yang kita rubah? Yang rubah kita mindsetnya adalah pertama kali SDM di dalam. Kadang-kadang di pesantren yang sudah luar biasa menganggap sebuah riadoh itu lalu biasa-biasa saja, sehingga akan berdampak biasa-biasa saja. Tapi lembaga-lembaga pendidikan yang modern, lalu kita masukkan kembali kepada wilayah spiritual, justru mereka itu akan jauh lebih yakin, dan ketika keyakinan tadi itu yang mendampak keberkahan yang luar biasa. Nah, saya ingin menyoal, kenapa kok saat ini di pesantren itu gaya, saya pikir boleh dengan gaya
modern. Tapi jangan lupakan gaya-gaya salaf itu dipertahankan, sehingga kalau ada sebuah makalah al-muhafadzah ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah, ya ini mencoba tradisi-tradisi lama itu dijaga, tapi tradisi baru yang lebih bagus juga harus kita jaga. Pesantren, saya pikir subhanallah luar biasa. Tapi ketika perubahan orientasi pesantren, orisinal pesantren itu mulai banyak ditinggalkan saat ini. Kalau saya mau menjawab yang tadi, Gus. Orisinal pesantren mulai dikembangkan. Contoh, sebenarnya orang masuk ke pesantren itu kan tujuannya agar supaya anaknya mandiri, supaya anaknya tawadhu, supaya anaknya itu kepada orang tuanya bagus. Tapi sayang, mindset, sekali lagi mindset, bahwa anak saya, mindset orang tua, anak saya harus fasilitasnya bagus, anak saya harus begini. Mindset orang tua ketika memondokkan ke pesantren tadi itu tidak siap dengan keterlunta-luntaan. Nah, ini yang menjadi problem besar ketika orang tua sudah siap. Terus lalu pesantren juga berpikir supaya anak itu tidak capek-capek. Nah, mindset tadi itu membawa kepada perilaku orang tua, perilaku di lembaga, perilaku gurunya. Kalau kita dulu kan memang orang tua sudah siap mau diapakan saja anaknya, siap dengan penderitaan, siap dengan kesederhanaan. Mohon maaf, saat ini rupanya orang tua dan pengelola itu tidak siap dengan hal semacam itu. Sehingga kita menemukan anak-anak yang kropos secara, ya betul dia pintar, tapi secara spiritual dia kropos sesungguhnya. Apa yang terjadi? Makanya saat ini pesantren-pesantren yang modern itu ketika kita lepas di masyarakat, contohlah untuk baca tahlil, untuk baca ini, tidak banyak yang bisa. Tapi ketika bicara tentang teori, mereka secara praktis kropos di situ, tapi secara teori intelektualnya banyak. Ini ada perubahan paradigma pesantren lama, pesantren baru. Nah, solusi untuk mengatasi itu adalah paradigma lama pesantren itu, biarkan anak-anak dengan kesederhanaan tadi itu, kalau masalah fasilitas, itu adalah bagian terkecil sesungguhnya. Jangan bagian terbesar. Saat ini pesantren mulai berbicara tentang fasilitas itu adalah sarana terbesar dan harus diberikan pada anak-anak. Sehingga anak-anak tadi itu tidak diajari dengan kesederhanaan. Nah, kalau yang saya lakukan sementara ini kan ada lembaga modern, saya salafkan, Gus. Contoh, lembaga pendidikan formal, saya salahkan kembali. Yang sebelumnya itu tidak ada riyadhah, tidak ada ini, tidak ada ini. Saya masukkan riyadhah itu. Justru dampaknya jauh lebih besar daripada lembaga-lembaga yang kita masuk ke pesantren, lalu kita masukkan riyadhah. Bagi mereka itu adalah mindset riyadhah itu biasa-biasa saja. Mohon maaf, salah satu kiai besar menyatakan, saya heran. Di sini adalah pusatnya riyadhah ini. Tapi kenapa para umana, ma'had, kenapa para ustadz, para guru-guru tidak merasakan semacam ini? Tapi ketika riyadhah ini justru dibawa keluar pesantren, dimasukkan di situ ke lembaga-lembaga formal, kenapa justru yang banyak merasakan? Itu adalah justru mereka-mereka yang ada di luar. Beliau menyatakan, saya mulai tersinggung saat ini. Ada kesalahan apa? Maka setelah saya coba teliti, di situ adalah kesalahan mindset. Yes. Itu kesalahan mindset. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah mindsetnya kita rubah dulu, Gus. Mindsetnya para ustadz berbicara tentang. Kalau bicara tentang barokah secara teori pesantren lebih besar, tapi penerimaan terhadap itu lalu menjadi kecil. Jadi yang harus kita lakukan, mindsetnya kita rubah dulu, karena mindset akan menjadi takdir bagi kita. Mindset itu adalah doa bagi kita. Jangan-jangan sesuatu yang besar pada mindset pengelola lembaga pendidikan lalu menjadi biasa-biasa saja. Tapi ketika mindsetnya besar tentang keberkahan di situ, disitulah akan terjadi antara perpaduan pesantren modern dengan salaf itu akan jauh lebih bagus. Maka kesimpulannya, kalau dia pesantren modern, masukkan salafnya, tapi kalau pesantren salaf, masukkan modernnya. Nah, transisi ini yang berbahaya, Gus.
Ketika kita mencoba, transisi berbahaya sekali. Ada yang kuat, ada yang justru tidak kuat, ada yang berbahaya. Ini kira-kira. Oke, terima kasih. Jadi tadi itu saya melihat apa yang disampaikan Pak Samsul itu kan memang akan terlihat. Orang pondok pesantren itu akan melihat sesuatu yang hebat ini ketika melihat pendidikan unggul tadi itu dengan teori-teori ya. Itu yang saya lebih melihat begitu ya. Nah, kemudian sementara di pendidikan umum itu melihat sesuatu yang unggul itu dalam bentuk spiritual yang ditampakkan dalam bentuk zikir-zikir gitu ya. Nah, memang kadang-kadang kita ini sehijau-hijaunya rumput sendiri tak seindah rumput tetangga, kira-kira begitulah katanya orang itu. Nah, sekarang yang menjadi tapanan itu bagaimana connect mindset. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana kedua pihak ini menyadari dengan apa yang dia miliki itu bahwa itu berharga. Tadi kalau pendidikan di luar itu bahwa manajemen yang bagus ada sesuatu yang berharga. Bagaimana yang di kalangan pondok pesantren itu supaya bahwa spiritual itu adalah sesuatu yang berharga. Kira-kira apa formula-formula yang dilakukan semacam itu? Oke, baik. Dari sekian ratus lembaga binaan saya saat ini pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan Kalimantan, yang saya lakukan saat ini adalah saya selalu membangun mindset dulu. Caranya seperti apa? Harus ada karantina. Lagi, ya. Kalau kita bicara tentang harus dikarantina, karena mindset itu nggak bisa hanya diomongkan. Mindset tadi itu harus bisa dilakukan dengan riyadhah. Yang saya lakukan sementara ini adalah saya bawa orang-orang itu 2 hari 2 malam, saya inapkan, tidak boleh pulang. Mereka harus mengikuti segala kegiatan sebelum saya karantina itu, dan karantina itu harus jauh dari tempatnya. Seringkali kita merasa besar di daerah kita sendiri. Seringkali kita berani di rumah kita sendiri. Tapi kalau bagi saya, kalau mau berani, bagus itu ayo kita sama-sama keluar. Kita pakai tangan kosong, kita akan bangun komitmen di situ. Nah, disitulah kita mencoba untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara rasional, meredesain visi misi, membangun image. Materi-materinya itu lebih mengarah pada olah hati, olah rasa, olah karsa, bukan pada olah otak. Di samping juga kegiatan-kegiatan outbound, ternyata sementara ini kan kita lebih banyak pada teori ketika, mohon maaf ini kritik saya, lebih banyak pada kegiatan teori. Pada acara tadi itu kita coba pada wilayah teori terus, tapi kita tidak bisa mencoba memadukan antara kognitif, psikomotorik sama afektif. Head, hand, and heart. Sampai dengan pada wilayah Halo, nggak kedengaran? Dari tadi kedengaran, Gus? Kedengaran tadi. Nah, kembali kedengaran. Ya, kedengaran lagi. Jadi gini, Gus. Jadi kita akan kembalikan kepada wilayah mindset dulu. Karena aturan apapun yang kita berikan kepada para pengelola tidak akan pernah bisa kalau dia tidak dirubah, dicuci otaknya. Maka saya lakukan itu kan harus dengan karantina tadi itu 2 hari 2 malam. Bahkan bisa 3 hari 3 malam. Mereka tidak boleh, harus buat surat pernyataan dulu. Mereka harus mengikuti kegiatan. Bagi yang tidak mau, tidak bisa, ya sudah keluar saja di situ. Nah, kalau sudah tidak bisa, kenapa 2 hari 2 malam itu? Ya itulah kognitif, psikomotorik, dan afektif harus sehingga ada outbound-nya, sehingga ada muhasabahnya, ada kegiatan redesainnya, sampai dengan kita bisa membuat kita buat program tadi itu sampai dengan selesai nanti di situ. Setelah itu mereka pulang, mereka mempraktikkan. Nah ini Gus, mindset ini kita rubah dengan mencoba mencuci otak dalam 2 hari. Prinsipnya kalau 3 hari 3 malam mereka sudah siap dengan kondisi bertahap di dalam ketidaknyamanan, atau saya katakan adverse situation,
bertahan dalam ketidaknyamanan, maka ini adalah cermin. Kalau dia bertahan 3 hari atau 2 hari, mereka tidak banyak mengeluh, maka 1 tahun ke depan sekolah itu pasti akan maju dan bagus. Tapi sementara ini kita tetap pada wilayah teori, begini. Tidak bisa, mohon maaf, merubah lembaga pendidikan yang unggul menjadi berkah. Ini dulu dirubah, cuci otaknya dulu, isi hatinya dulu, baru bisa. Lembaga-lembaga yang sudah berkah tadi itu, tapi tidak berbasis keunggulan, sama karantina dulu, beri teori berkaitan dengan manajemen keunggulan tadi itu, paksa mereka untuk bisa bertahan dalam 3 hari 3 malam. Ini saya lakukan di puluhan lembaga yang saat ini, yang dulu mungkin tidak pernah bisa, tidak pernah bagus, tapi hari ini justru mereka mendapatkan sesuatu di luar nalar semuanya. Ada yang dapat 1 miliar, ada dapat 1,5 miliar, ada yang dapat 300 juta, ada yang dapat ini dan semacamnya. Dari apa? Riyadhah terus dilakukan di situ. Oke. Jadi apa yang disampaikan Pak Samsul itu saya mengingatkan ya, dalam bahasa orang pondok pesantren itu adalah tirakat. Saya sering mendengarkan ketika anak santri baru mondok itu ya, ketika santri baru mondok itu kan akan melihat fenomena teman-teman yang nggak kerasan di pondok pesantren. Nah, ngelihat orang tuanya itu macam-macam. Ada yang mereka bertahan, jadi dia itu tidak kerasan, dibiarkan, bahkan ditekan ya. Berapa hari yang lalu itu di pondok saya, yang pondok yang Syarifuddin ya, yang pondok yang dengan matwa itu, orang tuanya marah-marah sama anaknya, bahkan mau mukul karena dia tidak kerasan gitu ya. Tapi akhirnya orang tuanya pulang, dibiarkan. Nah, setelah 1 bulan ini ternyata dia kerasan dan senang sekali gitu ya. Artinya dalam posisi dia siap untuk tidak nyaman gitu ya. Nah, kemudian ada orang tua yang memang dia itu orang tuanya yang nggak kerasan. Begitu anaknya nangis-nangis, dia nggak mentolong, akhirnya dibawa pulang. Ya gagal lah gitu lah. Itu realitas. Kemudian ini lagi gitu ya. Ingin tanya bagaimana supaya orang-orang yang terlibat kegiatan spiritual ini, yang sebagian orang dianggap tidak penting ya, menganggap bahwa itu ketika dia misalnya menghabiskan waktu sampai 1 jam dalam riyadhah dalam bahasa kerennya, atau wiritan dalam bahasa rakyatnya, itu ini dianggap itu menyanyiakan waktu gitu ya. Mungkin terutama filsuf-filsuf Indonesia yang saya banyak kenal, diantaranya Pak Hafid ini, itu merasa lebih nyaman ketika diskusi sambil ngopi daripada megang kasus sambil wiritan. Karena itu kapan kita akan berpikir kalau wiritan terus. Lah, bagaimana kita ini, tadi hanya mengulangi pertanyaan, bagaimana supaya individu ini merasakan bahwa riyadhah itu penting. Gimana caranya? Ingin berkata, kenapa riyadhah penting? Itu yang mungkin saya pernah membuat cerita begini dulu. Dulu ketika saya ngajar di Universitas Indonesia, saya punya teman, ketepatan itu salah satu yang ngajar itu perempuan, dia sudah profesor, dia itu di bidang psikologi. Lalu dia mengalami suatu kehidupan yang sangat meresahkan, lalu dia datang kepada seorang bunyai yang torikot. Yang bunyai ini secara formal dia itu tidak lulus SD, dia lulus ibtidaiyah cuma di pondok pesantren, tapi dia sebagai guru spiritual, banyak jamaahnya yang ikut wiritan. Singkat cerita, seorang profesor perempuan ini datang kepada bunyai, ingin minta penjelasan bagaimana supaya ketenangan hatinya itu didapatkan dengan cara spiritual yang ditawarkan. Lalu bunyai bilang, saya ini orang yang tidak sekolah, begini aja, kalau memang ibu itu berkenan, persilahkan ikut jamaah saya setiap malam Selasa dan malam Jumat, datang ke sini ikut dengan masyarakat. Singkat cerita, dia berjalan 1 bulan sudah merasa tenang. Singkat cerita, setelah 3 bulan dia itu merasakan sesuatu ketenangan dengan wiritan itu, dan kemudian problem-problem sudah mulai terselesaikan, dan pada akhirnya dia itu justru merasa ilmu yang dia miliki itu selama ini tidak ada apa-apanya dengan spiritual yang dia dapatkan ketika bergabung dengan kelompok jamaah wiritan itu. Nah, kembali lagi, bagaimana jelas secara konseptual supaya orang itu bisa menerima bahwa spiritual itu penting gitu. Gimana kira-kira ini? Oke. Saya pikir bisa digabung. Sementara ini yang saya lakukan adalah pendekatan psikologis, pendekatan sosial, pendekatan budaya, dan pendekatan agama.
ketika kita mencoba bagaimana orientasi itu bisa lebih baik, pendekatan sosial saja kadang-kadang ditolak, tidak bisa. Pendekatan agama saja mereka tidak bisa. Tapi coba ini keempat pendekatan secara psikologis, secara sosiologis, secara agama, kita coba gabungkan jadi satu, insya Allah bisa dilakukan. Jadi gini, prinsipnya sesungguhnya apa yang kita dapat itu, kalau sementara saya begini, sementara yang kita dapat itu sesungguhnya adalah datang dari Allah. Dan Allah itu bisa nyambung ketika kita lewat Rasulullah. Maka kata-kata asyhadu an la ilaha illallah itu tidak akan ada artinya ketika tanpa Muhammadur Rasulullah. Itu pendekatan agama yang saya lakukan. Terus nanti, nah kadang-kadang seringkali apa yang kita miliki ini tuh terasa hampa. Ketika hampa itu tidak jadi bermakna lalu menjadi problem. Pendekatan saya adalah kenapa kita banyak problem di kehidupan kita, di mindset kita, di rumah tangga kita, di anak-anak kita. Siapa tahu sesungguhnya kita jauh dari yang maha menciptakan anak, jauh dari maha menciptakan ketenangan, jauh dari itu. Maka yang saya lakukan sebenarnya ketika pendekatan itu terjadi dengan lewat karantina tadi itu, alhamdulillah saya merasakan tidak ada yang susah. Nah sekarang metodenya sama kontennya. Konten saya pikir sudah biasa. Oh, di kitab-kitab bisa kita lakukan. Tapi metode dan pendekatan untuk merubah tadi ini yang saya miliki, guys. Ini yang saya miliki. Jadi kalau hanya sebatas teori, mohon maaf itu susah. Maka kenapa kok tadi sampai dengan 2-3 hari saya harus mengkarantina mereka itu? Karena itu untuk melawan ego tadi itu yang tidak bisa dikalahkan. Nah, ketika mereka siap atau tirakat tadi itu, tirkah tadi itu, al-imsak tadi dia melakukan semacam itu, dia akan melakukan. Bahkan di dalam lembaga binaan saya sendiri, Gus, ketika pertama kali datang, saya kan tidak pernah mau di tempat-tempat yang hotel, yang bagus, yang tidak bagus. Kalau mau, sudah di tempat yang sederhana. Kalau dulu ada sebuah sekolah yang dulu habisnya untuk acara karantina atau raker itu sebanyak 20-30 juta. Tapi saya hanya menghabiskan tidak lebih dari 5 juta. Tidak lebih dari 5 juta. Mereka tidur di hotel bagus dan semacam. Saya minta mereka tidur tanpa bantal di situ. Ini adalah tirakat yang kita lakukan secara praktis, bukan secara teoritis. Ada yang bermindset kemarin, saya kalau tidak pakai bantal, saya muntah. Muntah sudah sampean. Sudah lakukan saja. Apapun terjadi sudah. Saya yang jelas tidak saya biasanya tidur di dalam mobil, Gus. Karena orang-orang yang siap dengan keterpurukan tadi itu akan siap dengan kenikmatan. Tapi orang-orang yang tidak siap dengan keterpurukan, siap dengan kenikmatan, insya Allah tidak akan pernah bisa semacam itu. Nah, mindset tadi itu secara teoritis, secara kognitif, kita masukkan dengan motorik, dengan praktek langsung di lapangan, habis itu dia akan berubah mindset yang ada. Dalam 3 hari 3 malam, coba bayangkan, jam 1 malam kita ajak mereka untuk sholat tahajud, pagi sebelum tahajud kita ajak untuk riyadhah, lalu kita kasih amalan-amalan, kita wirid-wirid itu kita ijazahkan dan semacamnya. Sampai di akhir tadi ada komitmen yang berupa cari surat, bahkan ada yang saya minta mereka MOU bukan hanya dengan saya sebagai konsultan, tapi justru MOU yang terhebat adalah dengan Allah. Mereka tulis secara kertas, dia mencoba melakukan itu. Kesalahan Anda bukan pada saya lagi, tapi itu harus dirasionalisasikan, Gus. Bagaimana cara merasionalkannya itu? Ya, misalkan kalau MOU dengan Allah, dia tulis di situ, kita buatkan kertasnya, MOU-nya isinya apa dan semacamnya, dia berjanji secara kertas tadi itu, dia tulis begitu komitmennya di situ, dan situlah dia tanda tangan. Dan itu bukan pada lembaga, tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seringkali kita kan hanya lebih pada muhasabah, wah ya Allah, tidak bisa. Kalau ya Allah, komitmen dengan Allah, tulis di sari kertas, kalau bisa matrikan di situ. Saya masih teringat dengan ini, saya sungguhnya manajemen ini saya ambil dari mungkin penjenengan lebih ahli, spiritual entrepreneur sungguhnya, Gus. Ketika ada orang
yang kaya raya di satu tempat mencoba non budget untuk Allah. Jadi tidak ada budget sama Allah. Jadi keuntungan itu dia miliki sendiri, dia gunakan untuk mengembangkan itu, tapi tidak ada zakat, tidak ada infak, tidak ada sedekah. Habis itu dia bangkrut, setelah bangkrut situ mulailah bangkit, dia datang ke seorang, kalau mau ada keberkahan dan kesuksesan di dalam inimu, coba berikan sebagian untuk para fuqara dan masakin. Lalu dia berikan, lalu menjadi meningkat. Setelah itu konsultasi lagi, dia meningkat, makanya 50% saya akan infakkan. Semakin dia infakkan, semakin besar. Semakin berikutnya 75%, bahkan saat itu 100%, saya akan serahkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? 10 kali lipat mereka mendapatkan. Spiritual entrepreneur masuk di situ. Spiritual entrepreneur ini kita bisa masukkan pada spiritual teacher, spiritual manager semuanya. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka itu. Halo, suaranya nggak kedengaran? Halo, suaranya nggak kedengaran? Oh iya, ya. Ya, terus, ya kedengaran, persilakan. Oke, jadi kita mencoba spiritual entrepreneur tadi itu bisa dipraktikkan sesungguhnya pada spiritual teacher, spiritual manager yang ada di sekolah-sekolah tadi itu. Maka yang saya lakukan adalah guru tidak ngajar lagi, kepala sekolah tidak memimpin sekolah, tapi mereka menyatakan bahwa mereka datang ke sekolah bukan untuk ngajar, tapi untuk bersedekah. Mereka ke sekolah bukan untuk mengajar, tapi untuk niatkan untuk bersedekah. Saya masuk pada satu ayat yang mudah-mudahan tidak salah, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Maka saya motivasi seluruh guru jangan untuk ngajar niatnya di sini, untuk bersedekah, karena sedekah itu tidaklah pada wilayah duit, tapi sedekah ilmu, sedekah tenaga, sedekah pikiran, kita mencoba. Maka guru-guru yang dulu malas ngajar, pimpinan yang dulu malas karena niat bersedekah, mereka merasakan 10 kali lipat. Bahkan Allah mungkin berfirman di dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bukan hanya 10, tapi justru 700 kali lipat. Mindset semacam ini kita tanamkan pada mereka. Untuk apa? Pada wilayah spiritual. Dengan akan melihat tidak ada guru yang terlambat sama sekali di situ. Kenapa? Mereka ingin bersedekah dan cari barokah. Maka barokah dalam tatanan ini adalah ziyadatul khair ba'da fi'lil khair. Bertambahnya sebuah kebajikan dengan melakukan kebajikan. Jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan kebajikan kalau sebelum melakukan kebajikan. Maka kebajikan tadi itu lakukan untuk bersedekah dulu. Sedekah apa? Sedekah zuhir, sedekah batin, apapun. Karena seringkali apa yang kita lakukan, orang itu melakukan, mereka hanya mengajar, ya sudah sebatas fisiknya saja. Tidak ada niat yang bagus. Maka yang saya tanamkan adalah, tanamkan niat dulu. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tanamkan itu dulu. Bahkan mungkin hari ini, kemarin, saya mencoba bagaimana orang tua wali murid tadi itu yang sebelumnya tidak mau bayar dan semacam. Hari ini mereka berniat untuk bersedekah dan subhanallah luar biasa. Bahkan ada sekolah yang bertahun-tahun tidak pernah maju, saya pegang, saya pakai Riyato, saya pakai pendekatan keagamaan, sosial, psikologis. Hari ini justru mereka datang itu tidak pernah sambatan lagi. Ustadz, saya ingin bersedekah sebanyak ini. Bahkan banyak di antara mereka yang bukan hanya 100, kalau dulu 100 rupiah jajan susah, sekarang 100.000 mereka siap untuk menginfakkan tadi itu. Tapi itu harus dilakukan dengan kontinu. Nah, itu yang kita masukkan setelah kita punya program summastaqomu, kemudian kita istiqomah, barulah kebahagiaan tatanazzalu alaihimul malaikatu warroh. Itu yang saya lakukan sementara ini, Gus. Dan itu praktis-praktis saja. Ya, mungkin ini karena sudah mau jam 5, saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Samsul, merangkum dari semua yang disampaikan tadi, di mana gagasan besar tentang membangun lembaga pendidikan Unggul Barokah itu antara teori dan praktek, sehingga itu semua pendengar, yang ini pendengarnya lebih 100 ya di FB saya ini,
yang ingin nanti itu mempraktekkan bukan hanya di lembaga tapi dalam keluarga ya. Jadi dalam lembaga bukan arti lembaga, tapi mungkin di lembaga bagaimana dalam keluarga itu terutama akibat COVID-19 itu kan lebih banyak mengeluhnya, dan mengeluhnya pada manusia, tidak mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah dia tidak lanjuti dengan ibadahnya lebih bagus, tata caranya benar, hatinya lebih ikhlas, kemudian lebih suka berderma kepada orang, baik itu berderma berupa harta, baik berderma berupa pikiran, tenaga. Dan ini yang saya coba selama COVID-19 itu berjalan, saya coba berderma dengan saya itu nyewa Zoom sendiri, dibiaya sendiri, dan saya ngajak orang-orang untuk bicara. Itu bagian dari niatan sedekah harta saya yang saya miliki, sedekah ilmu yang saya miliki, dan juga Pak Samsul diminta untuk bersedekah pada sore ini, yang sudah mendengarkan ini lebih 100 ya di FB saya ini, yang terima sedekah pada sore ini, yang mungkin nanti katanya tadi bisa mendapat 700 kali lipat yang dapatkan, nanti undangan makin banyak, mungkin ya makin banyak yang diberikan pada sore ini. Saya ingin mendengarkan closing statement. Usaha secara zahir harus kita lakukan, ikhtiar harus dilakukan, karena ikhtiar adalah bagian dari ibadah. Ikhtiar untuk mencapai sekolah yang unggul harus kita lakukan, membenahi seluruhnya. Networking, manajemen, kurikulum, sarana prasarana, kepemimpinan, semuanya harus kita lakukan berbasis pada teori-teori tentang keunggulan dan kualitas. Tapi jangan lupa, kualitas yang kita dapatkan hari ini, proses yang kita dapatkan tidak akan bisa berjalan ketika kita tidak menyambungkan kepada wilayah spiritualitas. Karena kita ada, lembaga itu bagus, karena satu, karena adanya ridho Rasulullah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian akan ada sesuatu yang luar biasa ketika kita mencoba mengarahkan lembaga pendidikan pada wilayah spiritual, sehingga akan masuk pada sebuah ayat yang menyatakan orang-orang yang mencoba beriman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan rezeki yang tidak pernah terkira-kira. Kira-kira semacam itu. Tapi mohon maaf, ketika spiritualitas saja tanpa adanya usaha secara profesional, itu pun tidak akan pernah jadi luar biasa. Jadi hal-hal yang luar biasa ketika kita gabungkan pada wilayah keberkahan akan menjadi jauh luar biasa. Tapi hal-hal yang luar biasa tanpa adanya riyadhah di situ, maka akan menjadi biasa-biasa saja. Maka bagi saya, yang pertama adalah lakukan. Saat ini saya sedang mencoba bukan menggagas sekolah unggul, tapi justru saya sedang menggagas sekolah berkah berbasis keunggulan, bukan unggul berbasis keberkahan. Dan ini saya lakukan, alhamdulillah, ratusan lembaga jangan bisa lihat di mana-mana, subhanallah, hari ini tidak pernah ada kekurangan dari aspek material, tidak pernah kekurangan dari aspek siswa. Justru ketika di COVID-19 ini, tidak ada sekolah yang ideal, Gus. Tidak ada sekolah yang ideal. Tidak ada sekolah yang unggul. Apa yang ada saat ini? Ya sekolah semuanya sama saja. Sampai lihat di mana? Tidak sekolah kok. Tidak ada. Keunggulan dari mana? Sama-sama pakai daring. Daring juga demikian. Tapi yang harus kita daringkan hari ini, yang kita online-kan saat ini. Satu, online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riyadhah dulu, maka akan mendapatkan. Mohon maaf Gus, ini saya lakukan. Ada beberapa lembaga yang kemarin mengeluh, sudah lakukan ini, tidak bisa karena COVID-19. Saya suruh riyadhah, coba baca ini, lakukan sholat ini. Apa yang terjadi? Siswanya yang sebelumnya, ini sudah 2 minggu Gus, mereka mendapatkan 3 kali lipat dari perolehan. Apa yang terjadi? Online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah keberkahan fasilitas, keberkahan guru, keberkahan proses akan kita dapatkan karena ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Ya, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Samsul ya. Saya tidak ingin menyimpulkan, cuma ingin mensederhanakan dari bahasa seorang konsultan, seorang ahli pendidikan dan praktisi dengan bahasa operasional, bahwa yang paling penting dari semua dalam kehidupan itu adalah barakah. Apa barakah itu? Sebetulnya khairi wa katsafuhu adalah mendapatkan kebaikan, dan kebaikan jumlahnya banyak. Nah,
kebaikan ini ketika dia itu merupakan barokah, maka satu itu jumlahnya tidak terhitung. Allah menggambarkan satu malam yang barokah itu sama dengan atau lebih daripada 1000 bulan. Allah menggambarkan Al-Quran diturunkan pada malam yang barokah. Malam barokah apa? Yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, maka tadi itu mungkin belajar satu hari ketika didasari dengan memperkuat hubungan dengan Allah, spiritual yang betul-betul ikhlas, maka sama atau lebih daripada belajar 1000 bulan itu nilainya. Apalagi kalau belajarnya sampai 1 tahun, berapa tahun kalian, kira-kira begitu. Tetapi dalam konsep spiritual ini akan terlihat nyata ketika digabungkan dengan usaha-usaha zahir, yakni secara operasional harus diusahakan. Maka karena itu jadi perlu juga mengikuti manajemen modern, perlu belajar. Kalau dia tidak mampu maka perlu mendatangkan konsultan. Karena kalau umpamanya kita membenahi lembaga pendidikan dengan sumber daya yang ada, itu perlu waktu yang lama. Mungkin kiainya perlu belajar, mungkin perlu perlu menyuruh loranya belajar. Itu perlu lama. Tapi kalau kita mengundang konsultan, sudah itu rangkuman dari semua itu. Ibaratkan kita mau pergi ke Mekah, kita ya nyewa travel, sudah tidak repot, sudah nggak bikin hotel, nggak bikin tata cara haji, sudah ada yang nemani. Ketika saya pertama kali mau pergi ke Mesir, ya saya pakai travel pada waktu itu. Ya kita tidak repot. Nah, kira-kira ini tawaran dari Pak Samsul ini, kalau ingin menjadi sekolah yang unggul atau lembaga yang unggul, ya jangan segan-segan untuk nyewa Pak Samsul sebagai konsultan. Ya, yang nama singkatan itu disingkat dari IEC ya singkatannya. Ya itu. Itulah mungkin pada sore ini bisa kita sampaikan sebuah bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.